Linear programming, metode simplex, fungsi tujuan, minimum, fungsi batasan lebih dari sama dengan. 1. Metode simplex, fungsi batasan lebih dari sama dengan. Fungsi kendala dengan tanda lebih besar atau sama dengan artinya menentukan nilai optimum. Dalam hal ini adalah tentang biaya yang minimum. Dengan menggunakan fungsi batasan lebih dari sama dengan, harus dirubah terlebih dahulu ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengalihkan dengan -1, lalu diubah lagi ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian RHS-nya negatif, dikalikan lagi dengan -1 dan ditambah artificial variabel M. Langkah-langkah pengerjaan metode simplex. Terdapat 10 tahapan yang dilakukan dalam metode simplex, di mana pengerjaan pada semua fungsi batasan adalah sama, kecuali pada saat perubahan fungsi batasan lebih dari sama dengan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi fungsi, tujuan, dan variabel keputusan serta memformulasikan dalam simbol matematis. B. Untuk minimum ditandai dengan batasan lebih dari sama dengan yang sebelumnya harus dirubah ke bentuk kurang dari sama dengan, yaitu dengan mengalihkan fungsi tersebut dengan -1 dan proses selanjutnya diubah lagi ke bentuk persamaan sama dengan cara menambahkan variabel slack. Kemudian RHS-nya negatif, dikalikan lagi dengan -1 dan ditambah artificial variabel M. C. Memasukkan data fungsi tujuan dan kendala-kendala yang telah diubah tersebut ke dalam tabel simplex dan selanjutnya adalah menentukan nilai kanan NK. D. Menentukan kolom kunci. Variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar dan akan menjadi kolom kunci untuk minimasi. E. Mencari baris kunci adalah nilai indeks terkecil adalah baris kunci. F. Mencari angka kunci. Angka pada perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. G. Mengubah angka pada baris kunci menjadi nilai baris baru kunci NBBK. H. Membuat baris baru dan baris lainnya dengan sama seperti proses pada kasus maksimasi. Yang I. Sebaliknya, dalam fungsi batasan lebih dari sama dengan, pastikan seluruh elemen pada baris NKJ atau ZJ tidak ada yang bernilai positif pada konstanta di depan variabel M. Apabila masih terdapat nilai positif, maka diulangi melalui langkah ke-6 dan seterusnya. J. Apabila elemen pada baris NKJ min ZJ tidak ada yang bernilai positif, maka proses eksekusi telah selesai. Besarnya keuntungan adalah dilihat dari nilai Z pada kolom NK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Salsabila Ahmad. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi tujuan minimum dengan fungsi batasan lebih dari sama dengan. Contoh kasus 1, fungsi tujuan min Z 3x1 plus 5x2. Fungsi kendala 2x1 sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 lebih dari 30. Langkah 1, merubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan. Z kurang 3x1 kurang 5x2 kurang ms1 kurang ms4 sama dengan 0. Minus 1, Z kurang 3x1 kurang 5x2 kurang ms1 kurang ms4 sama dengan 0. Minus Z plus 3x1 plus 5x2 plus ms1 plus ms4 sama dengan 0. 2x1 plus s1 sama dengan 8. 3x2 tambah s2 sama dengan 15. 6x2 plus 5x2 kurang s3 plus s4 sama dengan 30. Langkah 2, fungsi persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan seperti pada gambar di bawah ini. Baris Z 3, 5, M0, 0, M0. Baris M 2, 0, 1, 0, 0, 08. M hasil pertambahan dari baris Z dan M, yaitu 6, 5, 0, 0, minus 1, 30. Di bawahnya lagi itu 3 dari baris Z, 8 dari baris M, 2 tambah 6, dan seterusnya. Langkah ketiga, masukkan fungsi persamaan ke dalam tabel simplex, seperti contoh tabel 6.1 di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan langkah keempat, yaitu menentukan variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar. Kemudian tentukan nilai indeks setiap baris dengan membagi nilai yang berada pada kolom dengan nilai negatif M terbesar.
Dan contoh tabelnya ada di atas saya. Dan selanjutnya langkah kelima. Pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil, jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Dan selanjutnya di bawahnya ada hitung nilai pada baris Z, S2, dan S3 yang terdiri dari baris Z, baris lama NBBK, baris baru, kemudian baris X1 yang terdiri dari baris lama NBBK, baris 1, dan yang terakhir baris S2 yang terdiri dari baris lama NBBK dan baris baru, dengan tabel di bawahnya. Selanjutnya langkah terakhir yaitu langkah 6, ulangi langkah yang sama seperti langkah 4, di atas dengan memilih nilai M dengan negatif paling besar. Pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil, jadikan baris tersebut merupakan baris kunci dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Dan berikut ini merupakan perhitungan nilai pada baris Z, X1, dan S2. Yang pertama ada baris Z terdiri dari baris lama NBBK baris baru, kemudian ada baris X1 yang terdiri dari baris lama NBBK dan baris baru, dan yang terakhir baris S2 yang terdiri dari baris lama NBBK dan baris baru dengan perhitungan di sampingnya beserta tabel di bawahnya. Karena nilai NK-nya sudah negatif, maka sudah dapat diperoleh hasil solusi optimum, yaitu X1 sama dengan 4 bagi X2 sama dengan 1,2 bagi Z sama dengan 18. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zakaria. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 linear programming metode simplex, fungsi tujuan minimum, fungsi batasan, lebih dari sama dengan. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang kedua dengan fungsi tujuan min Z sama dengan 8x1 plus 10x2 dengan fungsi kendala 3x1 kurang dari sama dengan 10 dan 4x1 plus 6x2 lebih dari sama dengan 1. Untuk menyelesaikan kasus ini, langkah yang pertama adalah max merubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan, yaitu Z min 8x1 min 10x2 min ms3 sama dengan 0. Di sini Z min 8x1 min 10x2 min ms3 sama dengan 0 adalah fungsi persamaan max dari fungsi tujuan min Z sama dengan 8x1 plus 10x2. Kemudian dari bentuk ini dirubah kembali menjadi min Z min Z plus 8x1 plus 10x2 plus ms3 sama dengan 0. Selanjutnya 3x1 kurang dari atau sama dengan 10 dirubah menjadi 3x1 plus s1 sama dengan 10. Dan 4x1 plus 6x2 lebih dari sama dengan 1 dirubah menjadi 4x1 plus 6x2 min s2 plus s3 sama dengan 15. Kemudian langkah yang kedua adalah fungsi persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan seperti pada gambar di bawah ini. Untuk baris Z 8, 10, 0, 0, M, 0 dan fungsi yang memiliki sama dengan adalah batasan yang kedua, yaitu fungsi 4x1 plus 6x2 min s2 plus s3 sama dengan 15. Kemudian dikalikan dengan M. Hasilnya adalah seperti pada di gambar. Untuk kemudian langkah yang ketiga adalah masukkan fungsi persamaan ke dalam tabel simplex. Kita buat tabel simplexnya. Terus fungsi persamaan tersebut kita masukkan ke dalam tabel tersebut ya. Tentunya fungsi yang kita masukkan ini adalah fungsi yang kita sudah kalikan dengan persamaan yang sama dengan. Kemudian langkah yang keempat adalah tentukan variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar. Kemudian tentukan nilai indeks setiap baris dengan membagi nilai yang berada pada kolom dengan nilai negatif M terbesar. Kita lihat di sini nilai M yang terbesar adalah 10 min 6 M. Kemudian kita kalikan, kita
Tentukan nilai indeksnya setiap baris dengan membagi nilai yang berada pada kolom dengan nilai negatif M terbesar. Ya, seperti pada di gambar. Langkah yang kelima adalah pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil. Jadikan baris tersebut merupakan baris kunci dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Baris Z, untuk baris Z, baris lamanya adalah 8 min 4M, 10 min 6M, 0, M, 0, dan 15M. Untuk di sini 8 min 4M ini adalah nilai dari X1, 10 min 6M ini adalah nilai X2-nya, 0 ini adalah nilai S1, M ini nilai S2, dan 0 adalah nilai S3-nya. Dan 15M adalah nilai NK-nya ya. NBBK-nya 10 min 6M, kemudian dikalikan dengan 0,667, 1, 0, dan seterusnya. Kemudian didapatkan baris baru untuk baris Z adalah, untuk X1-nya adalah 1,33 plus 0,002M, X2-nya 0, S1-nya masih 0, S2-nya 1,67 min 0,0002M. Untuk baris S3-nya kita dapati min 1,67 plus 1,002. Untuk NK-nya kita dapat min 25 plus 30M. Kemudian untuk mencari baris S1, baris lama dari S1 itu adalah X1-nya 3, X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, dan NK-nya 10. Kemudian dikalikan dengan NBBK juga. Kemudian didapati baris baru dengan nilai X1 3X1 plus dengan X2-nya 0, S1-nya masih 1, S2-nya 0, S3-nya 0, dan NK-nya 10. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplex yang tadi kita buat. Masing-masing baris baru ini kita masukkan ke tabel. Karena nilai NK memiliki nilai negatif, maka metode simplex telah berhenti, di mana nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2,5, dengan nilai Z sebesar 25. Nah, nilai 25 ini kita ketahui dari NK ya. Jadi untuk nilai ini, nilai X1 ini dari NK, nilai X2 juga dari NK-nya. Tapi ini nilai NK dari kolom-kolom yang sebelumnya. Seperti dari X2 ini kita ketahui hasilnya adalah dari S2 ini kita ganti dengan X2. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk mengerjakan soal latihan dan tugasnya. Soal yang pertama adalah fungsi tujuan minimalkan Z sama dengan 20X1 plus 15X2 dengan fungsi kendala 3X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 20. Kemudian 5X1 plus 6X2 lebih dari 30. Dan soal yang kedua adalah fungsi tujuan minimalkan Z sama dengan 30X1 plus 25X2 dengan fungsi kendala 3X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 20. 5X1 lebih dari sama dengan 25 dan 7X2 sama dengan 35. Kemudian soal yang ketiga adalah fungsi tujuan minimalkan Z sama dengan 20X1 plus 30X2 dengan fungsi kendala 5X1 plus 6X2 kurang dari sama dengan 30 dan 3X1 plus 4X2 sama dengan 40. Kemudian soal yang keempat adalah fungsi tujuan minimalkan Z sama dengan 10X1 plus 15X2 dengan fungsi kendala 2X2 lebih dari sama dengan 15, 4X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 35. Kemudian soal yang kelima adalah fungsi tujuan minimalkan Z sama dengan 40X1 plus 50X2 dengan fungsi kendala 2X1 plus 3X2 sama dengan 20
3x1 plus 4x2 lebih dari sama dengan 30. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah Sahriatul Musrofa akan melanjutkan penjelasan kawan saya sebelumnya, yaitu langkah 5. Pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil. Jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci merupakan perpotongan antar baris dan kolom. Baris Z. Baris lama terdiri dari angka 8 dikurang 4M, lalu 10 dikurang 6M, 0, M, 0, 15M. Untuk NBBK-nya terdiri dari angka 10 dikurang 6M dalam kurung 0,667, 1, 0, minus 667, 0,167, lalu 2,5. Baris baru. Hasil dari baris baru yaitu hasil dari pengurangan baris lama dikurang NBBK, yaitu meliputi 1,33 ditambah 0,002M, lalu 0, 0, 1,67 dikurang 0,2M, minus 167 dikurang 1,002, lalu minus 25 ditambah 30M. Baris S1, baris lamanya terdiri dari angka 3, 0, 1, 0, 0, 10. NBBK-nya terdiri dari 0 dalam kurung 0,667, 1, 0, minus 0,667, 0,167, dan 2,5. Baris barunya sama seperti yang di atas, hasil pengurangan dari baris lama dikurang NBBK, yang menghasilkan angka 3, 0, 1, 0, 0, lalu 10. Berikut ini adalah tabel simplex langkah 5 contoh kasus 2. Untuk kolom X1 terdiri dari 1,33 ditambah 0,02M. Untuk S2-nya yaitu 0, S1-nya 0, S2-nya 1,67 ditambah 0,002M. Untuk S2-nya minus 1,67 ditambah 0,002M. Untuk kolom NK-nya minus 25 ditambah 30M. Untuk kolom indeksnya adalah 0. Kemudian untuk baris S1-nya di kolom Z-nya yaitu 0, di S1-nya 3, di X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, NK-nya 10, dan indeksnya infinite. Untuk kolom X2 baris Z yaitu 0, kemudian X1-nya 0,667, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya minus 0,167, lalu S3-nya 0,1667, untuk NK-nya 25 dan indeksnya 10. Karena nilai NK-nya memiliki nilai negatif, maka metode simplex telah berhenti, di mana nilai X1 sama dengan 0. X2-nya sama dengan 2,5 dengan nilai Z sebesar 25. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mungkin punya masukan ataupun punya pembenaran dari materi yang kami paparkan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.